Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kepadanya kita beribadah. Wa nasta'inuhu, kepadanya kita memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, kepadanya pula kita memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kepada Allah pula kita memohon perlindungan dari keburukan amal-amal kita, kejahatan nafsu kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Karena sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk, maka tidak satupun orang yang bisa menyesatkannya. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala halang dari petunjuk, Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk, hidayah, taufik, kekuatan, bimbingan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik di kalangan manusia, jin, atau bahkan malaikat. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, sekali lagi ini adalah ungkapan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimulainya program live streaming Facebook ini dengan kamera profesional. Mudah-mudahan audionya juga nyaman di telinga ya, dan kita akan mengulang insya Allah minimum 1 pekan 1 kali untuk konsultasi dan terapi ruqyah langsung di Facebook ini, yang maknanya bisa dinikmati oleh siapa saja langsung dari kediaman saya di Jakarta. Kaum muslimin berbahagia, dalam kesempatan yang sangat indah ini ya, saya akan memulai, kaum muslimin, tema yang sangat penting, yakni khutbah iblis. Ini adalah sumber dari seluruh sumber kejahatan, keburukan, dan musibah. Malapetaka sihir ini dimulai di dunia, yakni dari hasadnya satu makhluk jin yang dikenal sebagai Ajajil. Nama tidaklah penting ya. Namun kita akan melihat runutan peristiwa ya, sehingga siapapun Anda yang menyimak dengan jujur, dengan iman dan akalnya, akan memahami ini. Memahami ini sebagai sesuatu yang sangat penting, logik, dan tidak bisa dikesampingkan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan saya telah merangkum materi ini dalam 2 lembar kertas ini, yang nanti teman-teman yang telah menyimak dari awal bisa mendapatkan dalil atau referensi runutan ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang hal ini, sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai acuan ya, setidaknya untuk diri kita, dan meyakinkan istri kita, anak-anak kita, ayah bunda kita tentang bahaya jin keturunan atau jin nasab atau jin saka di Malaysia, dan tentu relate ya, hubungannya dengan penyakit keturunan atau penyakit genetik, dan juga teman-temannya. Apa itu? Penyakit degeneratif, neoplastik, kardiovaskular, dan seterusnya. Insya Allah intinya materi ini akan membawa Anda pada jalan menuju kesembuhan dari penyakit-penyakit berbahaya yang tidak dimengerti oleh praktisi medis saat ini, nowadays, kaum muslimin ya, yakni kanker, tumor, autoimun, jantung, asma, dan seterusnya insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi siapkan catatan ya, karena saya pun membawa catatan, kaum muslimin, karena pentingnya materi ini. Alhamdulillah ini sudah disampaikan dalam waktu yang sangat lama, diulang-ulang, dan ini menjadi senjata saya dalam menaklukkan kaum muslimin penyakit kanker yang menyerang kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, berbagai jenis kanker. Dan lebih serius lagi kita akan bahas dalam Teleruqyah Cancer nanti malam ya. Ini adalah prolognya saja.
Barakallahu fikum kaum muslimin, silahkan Anda like dan share terlebih dahulu ya. Ini sangat penting sekali untuk kaum muslimin menyimak. Jangan hanya Anda saja yang menikmati materi ini. Nah, yang pertama saya akan suguhkan kaum muslimin 7 ayat yang mendasari materi ini dan juga beberapa hadis yang support ya. Dan juga penjelasan secara ilmiah ya, hubungannya dengan penyakit Anda ya, terkhusus kanker payudara dan seluruh jenis kanker, jantung, autoimun dan asma atau penyakit keturunan ya. Semisal penyakit-penyakit yang ada saat ini ya, alergi dan seterusnya. Nah, yang pertama, hamba Allah yang dimuliakan, Al-Kisah diawali dari berita langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita. Allah taala berfirman kepada para malaikat. Maknanya ini di langit ketujuh kaum muslimin. Di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada malaikat-malaikat di langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu berita yang sangat penting, yakni akan hadirnya makhluk baru ya, bernama Adam alaihissalam sebagai pemimpin di muka bumi, khalifah. Kata khalifah ini perlu dicatat ya. Karena ketika Allah menyatakan keputusannya, kehendaknya bahwa Allah akan menjadikan makhluk baru yang bernama Adam alaihissalam dengan nafsu dan akal yang persis seperti makhluk jin ya. Hanya dia ada di dimensi yang nyata, makhluk material, di mana jin adalah makhluk imaterial ya. Di sini ada satu dari makhluk jin yang bernama Ajajil tidak setuju. Dia merasa cemburu. Kenapa Adam alaihissalam yang dipilih tidak dari kalangan mereka? Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui kecemburuan kecemburuan Ajajil ini. Bahkan malaikat pun bertanya pada frase berikutnya. Ya. Ya, jadi ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Kemudian malaikat pun bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu bertanya, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menimbulkan kekacauan, pertempuran, peperangan, pertumpahan darah? Ya, malaikat bertanya bukan karena bisa meramal, kalau ahli mufassirin ya, tetapi memang jin yang telah diberikan akal dan nafsu itu telah menimbulkan pertempuran, pertumpahan darah di muka bumi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah taala mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sampai sini kaum muslimin, para malaikat mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, berbeda dengan malaikat ya. Jin ini diam-diam tidak sepakat. Jin ini diam-diam tidak setuju kaum muslimin. Ya. Dengan apa yang menjadi jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya mohon maaf jika ada background yang tidak diharapkan. Jazakumullah khairan, telah bertambah viewersnya menjadi 43. Saya berharap ini jadi ribuan kaum muslimin. Biasalah manusiawi ya, kalau yang menonton banyak lebih semangat gitu ya. Tapi ala kulli hal kita memulai dari nol tadi ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Terus di-share kaum muslimin agar makin banyak, dan saya sampaikan runutan berikutnya sambil saya ambil mushaf dulu ya.
barakallahu fik, baiknya teman-teman juga ambil mushaf ya. Ambil mushaf dan dibuka, silahkan ayat-ayat yang dimaksudkan tadi ya. Yang barusan kita buka adalah surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Sebetulnya seandainya, dan ini tentu tidak demikian ya. Seandainya iblis Ajajil ini setuju sami'na wa ata'na, maka tidak ada kisah iblis yang durhaka ini kaum muslimin. Ya, dari sinilah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Dar Asy-Sya'adah ya, di situ beliau menuliskan tentang hikmah diturunkannya Adam alaihissalam ke muka bumi. Ya, kaum muslimin. Barakallahu fikum ya. Kita lanjut kaum muslimin. Kita lanjut ke surah Al-A'raf ayat 12 ya. Surah Al-A'raf ayat 1 sampai 20 ini mengisahkan tentang kejadian ini. Intinya ada di ayat 12 sampai 16 kaum muslimin ya. Jadi kita akan bahas juga. Namun dalam timeline ya, dalam timeline khutbah iblis ini kaum muslimin ya, saya ambil dulu ya surah Al-Baqarah 30 dan kemudian lanjut ke Al-A'raf ayat 12. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluk yang tidak mau sujud, yang tidak setuju ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda amartuka. Ya. Kenapa atau apa yang menghalangi kamu untuk melakukan apa yang aku perintahkan? Qala ma mana'aka alla tasjuda amartuk. Ya, ini di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kemudian iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis itu menjawab, qala ya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan daripada tanah. Kamu muslimin, sebentar. Apa sih istimewanya api dan tanah? Apa sih istimewanya api di atas tanah? Api cemerlang, panas, membara, tanah diam, kusam, kusut begitu. Tapi dalil yang lemah ini juga dipakai oleh banyak manusia kaum muslimin hingga detik ini. Ya, sehingga orang-orang hitam di Afrika, orang-orang sawo matang di Indonesia kurang percaya dirinya di atas orang-orang putih di Eropa. Ini sebab provokasi Yahudi yang ingin menguasai semua manusia kaum muslimin. Ya, bahwa yang hebat, yang dahsyat, yang ruler itu adalah Europe, Amerika, putih. Ya, blue white, sementara yang dark, yang sawo matang itu nggak ada harganya, hanya pekerjaan dan seterusnya, apalagi yang hitam dan seterusnya. Ini kaum muslimin adalah provokasi dari iblis sebetulnya yang bersekutu dengan Yahudi. Nah, ya. Kenapa iblis menggunakan dalil yang lemah ini? Karena dia sebenarnya cemburu. Dan kecemburuan yang membara di dalam dadanya membuat akalnya berpikir mencari dalil. Maka ketika ditanya oleh Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Kenapa kamu tidak mau bersujud? Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku merintahkannya? Ini juga sebuah sindiran bahwa sujud itu gampang kaum muslimin, tapi ketika nafsu syahwat bergelora, hal itu menjadi susah. Barakallahu fikum ya. Jadi Allah sangat lembut pada poin berikutnya. Allah tidak langsung mengusir iblis ya,
Tapi Allah memastikan dulu kenapa, why, ya. Allah questioning, ya, si makhluk ini. Allah Al-Latif, Allah Maha Lembut, ya. Dan kemudian setelah iblis menjawab demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan semua untuk bersujud. Jadi Allah tidak hanya menyuruh iblis untuk bersujud, tapi Allah perintahkan semua untuk bersujud. Jadi semua penghuni langit ketujuh itu diperintah untuk bersujud, melakukan penghormatan kepada Adam alaihissalam yang baru saja diciptakan. Ya, kita akan temukan ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Jadi setelah ayat 30, kemudian loncat ke Al-A'raf ayat 12, loncat lagi ke Al-Baqarah ayat 34. Ya, kita akan menemukan ayat yang semisal tapi berbeda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, dan semuanya bersujud illa iblis, kecuali Azazil ini, kaum muslimin. Ini membenarkan, ya, membenarkan perkataannya sebelumnya. Dia mengatakan ana khairu minhu, enggak mungkin dong aku sujud kepada dia. Ya, maka setelah muncul kepastian, iblis menolak perintah Allah. Iblis sombong, iblis takabur, ya. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hijr ayat 34, kaum muslimin, langsung mengusir iblis dari kerajaan langit ketujuh, dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan satu kalimat yang sangat mengerikan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Fakhruj, keluar kamu, dan kamu termasuk makhluk-makhluk yang terkutuk, terlempar, terhina, terlaknat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, dan ini adalah kalimat pengusiran dari iblis. Kemudian setelah diusir, kaum muslimin, ya, di dalam surah Al-Hijr ayat 36-nya, ya, iblis itu kemudian tidak sadar diri. Ya, setelah diusir, ya, diasingkan, dilaknat, dikutuk, dimarahi, dimurkai, iblis malah mengatakan, aku benar dengan keputusanku. Coba engkau beri aku waktu yang lebih panjang. Niscaya aku akan buktikan aku lebih baik daripada dia. Jadi surah Al-Hijr ini, kaum muslimin, ayat 34 ini bunyinya, qala rabbi fa'andirni illa yaumi yub'asun. Ya. Qala rabbi fa'andirni illa yaumi yub'asun. Ya. Iblis itu mengatakan, ya Rabb, kalau begitu panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Kalimatnya sederhana, namun penerjemahannya, kaum muslimin, iblis ini mengatakan seolah-olah, hei Tuhan, sebenarnya aku benar dan engkau salah. Coba kalau aku berkuasa dan aku bisa panjang usianya seperti Anda, aku akan buktikan suatu hari nanti bahwa aku lebih baik daripada makhlukmu itu. Ini perkataan yang mengerikan, kaum muslimin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya kes, ya. Qala fa innaka minal mundorin, ayat 34-nya. Ayat 37-nya. Tadi 36-nya, kaum muslimin. Jadi Al-Hijr ayat 34 itu adalah pengusiran. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, ya. Al-Hijr ayat 36-nya adalah reply daripada Allah Subhanahu wa taala, reply daripada iblis, ya. Ayat 37-nya reply langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innaka minal mundzirin. Allahu akbar, kaum muslimin. Ya, ini peristiwa besar, ya. Sehingga kita mengetahui kenapa iblis itu demikian jahatnya. Ya, jadi iblis setelah diusir itu tidak segera-segera minta maaf, tidak segera-segera kembali, tidak segera-segera menyadari dirinya dan bertaubat, tapi dia malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala fa'andirni ila qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan saja usiaku hingga hari yang ditentukan, hingga hari kiamat, hingga selesai ujian.
aku akan membuktikan bahwa aku lebih baik. Ya, mengacu kepada ayat sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala fa innaka minal mundharin. Dan kemudian kaum muslimin, ya, kita akan lanjut ya pada ayat berikutnya. Ini sudah tahap berikutnya, eskalasi. Jadi iblis melakukan eskalasi ya. Dari pertama itu berdoa kepada Allah, berikutnya dia berjanji. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, aku telah engkau sesatkan, dan aku juga akan sesatkan makhluk barumu itu. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oleh karena engkau telah usir aku juga akan buat makhlukmu itu terusir ke neraka, begitu kaum muslimin. Tsumma la atiyannahum, kemudian aku akan datangi Adam dan keturunannya, mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an sama'ilihim, dari kiri mereka, wala tajidu aksarahum sakirin, dan engkau akan dapati sedikit di antara mereka yang bersyukur. Kaum muslimin, ini adalah surah Al-A'raf ayat 16-nya. Jadi naik lagi tadi Al-A'raf ayat 12, kita lanjut ke Al-A'raf ayat 16. Ya, kaum muslimin dicatat dulu ya. Al-A'raf ayat 16. Iblis ini setelah dikabulkan permintaannya tetap berbicara, terus berbicara, laksana orang yang marah. Selesai pertengkarannya dia tetap ngelutruk, ngedumel, ngomel. Omelan iblis ini dibenarkan Allah. Maksudnya Allah abadikan ya agar kita melihat, kaum muslimin. Artinya peristiwa ini benar. Peristiwa ini benar adanya, terjadi pada makhluk yang pertama di bumi ini ya. Makhluk pertama di bumi ya. Mohon maaf, makhluk manusia pertama ya. Godaan kepada manusia pertama dari setan yang pertama. Di situ kaum muslimin ya, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum, artinya aku akan sesatkan, karena engkau telah sesatkan aku akan sesatkan juga Adam dan seluruh keturunannya. Tsumma la atiyannahum, aku akan datangi dari kanannya. Tsumma la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi dari mukanya, dari depannya. Wa min khalfihim, dari belakangnya, dari kanannya, wa an aimanihim wa an sama'ilihim, juga dari kirinya. Jadi ibaratnya kaum muslimin, kalau kita ada panah dari depan ya, kita bisa mengelak ke samping atau ke belakang. Tapi kalau ada dari belakang juga, ada panah dari depan, panah dari belakang, kita mengelak kemana? Ke kiri mungkin ya. Ke kiri, bayangkan ada panah juga dari kiri, kemana? Kita mungkin ke kanan, ada panah juga dari kanan, kemana kaum muslimin? Kita akan berlari ya. Nggak ada tempat untuk berlari kecuali kita terbang ke atas. Sayangnya kita tidak punya sayap. Nah ini kaum muslimin ya, dahsyatnya tipu daya setan, laknatullah ya. Mereka akan mendatangi dari depan, dari belakang. Maknanya kalau enggak dari depan dia taat, di belakang dia berkhianat kaum muslimin. Depan dia taat, belakang taat, dari kiri kanan potensi untuk ingkar itu masih banyak. Allahu Akbar kaum muslimin. Selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia ya, iblis ketika mengatakan ini tidak dijawab oleh Allah, dan dia terus berbicara. Dia mengatakan wala tajidu aksarahum sakirin, sedikit di antara mereka akan bersyukur ya. Kalau live pagi ini ada 60 yang menyaksikan, yang memahami mungkin 30, yang mencatat mungkin 15, yang akan lolos itu kurang dari 2-3 kaum muslimin. 2-3 orang, sedikit dari 60 itu mungkin 6 orang maksimum kaum muslimin, 10%-nya. Kata iblis sedikit dan mereka yang bersyukur. Nah kaum muslimin, stop sampai sini dulu. Ada 1-2 ayat lagi yang ingin saya sampaikan. Namun kalimat syukur ini perlu digarisbawahi kaum muslimin. Syukur adalah perwujudan daripada keimanan, ketakwaan seseorang, lebih kuat daripada nafsunya. Kalau kita berbicara keinginan
Subhanallah, kita menginginkan banyak hal, menginginkan semuanya, tapi tidak semuanya Allah berikan di dunia ini. Maka nafsu akan kecewa, akan sedih, akan marah, ya. Dan hanya orang yang bersyukurlah yang bisa overcome, yang bisa mengatasi ini semuanya. Dan kita menyaksikan secara maksimum, secara pasti, lebih dari 97% orang-orang yang gangguan setan, gangguan sihir itu sulit untuk bersyukur. Setan akan menyeret manusia ke dalam ruang kufur ini. Lawan dari syukur adalah kufur, kaum muslimin. Setan menyeret manusia pada kekufuran melalui penyakit, melalui rasa sakit, melalui was-was, melalui kesusahan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan seterusnya, kaum muslimin. Ya. Dan kufur ini juga yang kemudian membuat manusia itu kemudian mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, ya, yang menjadikan seseorang itu kufur kepada Allah. Dia mendatangi setan melalui wali-walinya, itu dukun di kalangan manusia. Dia kehilangan tawakal dan bergantung kepada manusia yang lainnya, bergantung kepada dokter, kepada tabib, kepada peruqyah. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, wala tajidu aksarahum syakirin. Iblis telah bersumpah akan memblokade manusia dari Tuhannya, sampai iblis mengatakan wala tajidu aksarahum syakirin. Sedikit di antara manusia yang bersyukur. Alhamdulillah, kita pagi ini termasuk hambanya yang bersyukur. Kita salat subuh, ya, ada yang berjamaah, ada yang tidak, ada yang tepat waktu, ada yang terlambat, ada yang berzikir, ada yang tidak. Semoga semua hamba Allah yang menunaikan perintahnya di pagi ini Allah kategorikan sebagai hambanya yang bersyukur, dan Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah iblis bersumpah untuk kedua kalinya, atau pada kali kedua, Allah tidak meresponnya. Tetapi kurang lebih 10.000 tahun kemudian, ketika nanti Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi beranak pinak, lahirlah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Ya, kemudian lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya, ya, dari keturunannya lahir Ishak, lahir Ismail, lahir Yakub, Yusuf, ya, Sulaiman, dan seterusnya, kaum muslimin. Isa, dan lahirlah Nabi Muhammad SAW dari Ismail alaihissalam. Ini dalam kurun waktu mungkin kisaran 10.000 tahun, ya, karena dari Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad SAW itu 4.000 tahun, ya, dan ke atasnya lebih lama lagi, karena masing-masing Nabi memiliki usia 1.900 dan seterusnya. Nah, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Fatihah yang disebut Ummul Kitab. Ada rahasia di balik Ummul Kitab ini. Kenapa disebut sebagai induknya Al-Qur'an? Ya, disebut ibunya Al-Qur'an, pembuka Al-Qur'an. Karena di situ ada kalimat pada ayat ke-6, yakni antitesa, nanti lawan daripada sumpah iblis ini, yaitu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kalau setan mengatakan aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus, ya, tadi laqudanna lahum siratal mustaqim, maka Allah memerintahkan kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Adapun ayat awal hamdalah, ya, ayat awal basmalah, ya, dilanjutkan dengan hamdalah. Ini adalah memuji Allah, ya. Ar-Rahmanir Rahim, menyanjung Allah. Maliki Yaumiddin, mengakui kerajaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah memvalidasi, menegaskan bahwa kita adalah hambanya, minta tolong kepadanya, dan kemudian juga memohon pertolongan, ya. Maka selanjutnya ihdinas shiratal mustaqim, ini adalah inti doanya. Tunjukkan hamba jalan menuju keridhaan Engkau, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat nomor 7 adalah penegasan kembali tentang poin nomor 6 ini, yaitu shiratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang, yakni jalan menuju orang-orang yang Kau berikan petunjuk, bukan jalan yang Engkau sesatkan. Ya, ihdinas shiratal mustaqim, artinya tunjuki aku jalan yang lurus. Jadi kalau ingin diberikan sama Allah petunjuk, baca ayat ini. Dan kita telah membacanya setiap hari 17 kali. Masya Allah, tabarakallah. Minimum 17 rakaat dalam sholat sehari semalam, ya. Selanjutnya kaum muslimin yang berbahagia,
Iblis tidak berhenti di situ, ya. Iblis kemudian menutup sumpahnya dengan mengatakan, ya. Ini di dalam Al-Qur'an surah ya, surah Shad ayat 82. Qala fa bi izzatika. Ya, Iblis mengatakan demi kekuasaanmu. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang beribadah kepada engkau. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang beribadah kepada engkau dengan ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka yang beribadah kepada engkau dengan ikhlas. Allahu Akbar. Kaum muslimin, memulai dengan ikhlas itu mungkin relatif mudah. Kita hanya memerlukan hidayah dari Allah. Tapi menjaga keikhlasan, Allahu Akbar kaum muslimin, ini adalah perjuangan seumur hidup. Belajar seumur hidup dan ujiannya kapan-kapan seketika datang. Namun orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk ikhlas, maka amal solehnya akan kekal kaum muslimin, akan berkesinambungan, akan berkelanjutan, dan ini membuat iblis itu tidak kuat menahan manusia, membuat setan-setan itu lelah, lemah, dan putus asa untuk orang yang ikhlas. Karena setan itu hanya mendapatkan reward kebohongan dari iblis. Ketika setan melakukan sesuatu, dia dapat hadiah kedustaan dan kedustaan dari iblis, dibohongi oleh iblis. Tetapi ketika manusia melakukan sesuatu kebaikan, Allah asyakur, Allah maha mensyukuri, Allah akan membalas langsung, ya kaum muslimin, amal soleh daripada hambanya. Jadi di atas kertas secara teori, ya, manusia harusnya lebih bersabar dan bersyukur ketimbang setan. Tapi pada kenyataannya bisa jadi setan lebih sabar kaum muslimin. Bisa saja setan sedang menyimak juga saat ini, dan dia mengatakan sebagaimana janjinya iblis, la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahu rabbana karim. Kaum muslimin, ya, semoga kita termasuk hambanya yang ikhlas kaum muslimin. Ya. Selanjutnya kaum muslimin, ya, pada sumpah ketiga ini Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjawab perkataan iblis ini. Dan Allah kemudian menanti hingga semua, ya, manusia yang akan dilahirkan, semua rezekinya selesai, semua manusia mengalami kematian, dan Allah juga mencabut nyawa para malaikat. Kemudian terjadilah hari kiamat, dan kemudian malaikat peniup sangkakala juga dicabut, Jibril juga dicabut, kaum muslimin semuanya mati, dan Allah mengatakan alalahul khalq wal amr, aku adalah sang khalik, aku yang menciptakan dan aku yang memerintahkan. Mana raja-raja? Raja-raja semuanya mati di hari kiamat, dan Allah kemudian bangkitkan mereka semuanya, ya, dan kemudian dimulailah hari kebangkitan. Ya, di situ semua manusia tunduk. Semua setan tidak punya kuasa, dan iblis dirantai kaum muslimin. Di sana kaum muslimin hisab dimulai, mizan dimulai, sirat dan kintarah. Semua yang akan masuk surga telah masuk ke dalam surga, semua yang akan masuk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amr, ya. Dan kemudian iblis berkata setelah perkara hisab ini diselesaikan, ini dalam surah Ibrahim ayat 22, ya. Di situ Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan iblis naik ke dalam mimbar dari api dan neraka, dan dia mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 22 ini, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, kata iblis. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyuruh kalian, lalu kalian mematuhi seruanku.
Oleh sebab itu jangan kalian mencerca aku, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak bisa menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih. Ya, iblis menutup ya perkataannya, innadz zalimina lahum adzabun alim. Ya. Jadi khutbah iblis ini kaum muslimin adalah intisari daripada semua tipu dayanya, pengakuan tentang kekalahannya, pengakuan tentang kedustaan dan kebohongannya di neraka. Ya, para ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Ini adalah perkataan iblis. Ya, perkataan iblis yang belum terjadi. Jadi subhanallah, dalam Al-Qur'an itu kaum muslimin, dalam Al-Qur'an ini diceritakan perkataan iblis yang telah terjadi. Yaitu ketika iblis mengatakan, ya, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala fa bi izzatika ya la ughwiyannahum ajmain. Kemudian iblis juga mengatakan apa tadi? Ya. Qala fa andirni ila yaumi yub'atsun. Itu adalah perkataan yang sudah iblis katakan. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan perkataan iblis ya yang belum dia katakan. Yaitu dalam Quran surah Ibrahim ayat 22 ini kaum muslimin. Ini adalah perkataan yang iblis belum katakan, tetapi pasti akan iblis katakan dan tidak meleset satu huruf pun, kata ahli tafsir. Ya Allah, ini menambah iman kaum muslimin. Dan apa isi perkataan iblis itu? Dia mengatakan Allah menjanjikan sesuatu dulu dan dia menepatinya. Ini tentang pahala ya, tentang pahala dan dosa. Dan iblis juga mengatakan, apa yang iblis katakan ini, para ahli tafsir mengatakan, yakni dicatatnya pahala dan dosa itu, tentang hukuman, tentang adanya pembalasan. Ya, dan iblis mengatakan aku mengingkarinya hari ini. Iblis mengatakan, ya, sesungguhnya ya tidak kekuasaan bagiku terhadap kalian. Aku ini nggak bisa menguasai kalian. Aku hanya membisiki, menyeru dan kalian mengikutiku. Oleh karenanya, cercalah diri kalian, jangan cerca aku. Aku tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa menolong aku. Aku tidak membenarkan ya perbuatan syirik kalian sejak dahulu. Subhanallah. Ya, ini adalah khutbah iblis dan para pendengarnya gigit jari kaum muslimin. Setelah gigit jari, tidak selesai di situ, mereka disiksa selama-lamanya. Ya Allahu Akbar. Dan kemudian menyikapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini ketika sore dan pagi hari. Doanya telah kita ketahui bersama. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mari kita juga berdoa ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba, anugerahkanlah kepada kami kemaafan, ampunan, al-afwa, penghapusan, pemutihan. Luruhkanlah dosa-dosa kami ya Rabb. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat nanti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ampunan dan keselamatan untuk agama ini, untuk iman ini, wa dunya, untuk urusan duniaku, wa ahli, keturunanku, keluargaku, wa mali, dan hartaku. Allahumma sur aurati ya Rabb, tutuplah aurat hamba, tutuplah aib-aib hamba. Allahumma sur aurati, tutuplah aurat aib-aib kami. Allahumma sur aurati wa min rawati, amankanlah hamba dari teror syaitan, amankanlah kami dari was-was syaitan, dari serangan-serangan sihir, dari kedatangan mereka selanjutnya. Allahumma faddi min baini yadayya, ya Allah, lindungilah aku dari depan hamba, lindungilah kami dari depan kami. Wa min rawati, Allahumma faddi min baini yadayya, ya Allah, lindungilah kami dari depan hamba. Wa min khalfi, dari belakang hamba. Wa an yamini wa an simali, dari kanan hamba, dari kiri hamba.
wa min fawqi, dari atas hamba, wa a'udzu bi a'dhamatika an ubtala min tahti, juga dari bawah hamba. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin, ini adalah doa dalam zikir pagi ya, yang ada di dalam zikir pagi dan petang. Dan kita bisa menghafalnya ya, dan mengamalkannya ya. Tadi terjemahannya juga dibaca biar kita paham apa yang kita minta kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengabulnya. Dan kemudian penutup ya, maksudnya penutup daripada runutan khutbah iblis ini, yakni saya kutip dari Ikhsatul Lahfan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan tidak ada satu jalan kebaikan pun melainkan iblis duduk di atasnya untuk memutus manusia dari kebaikan tersebut. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jazakumullah khairan telah share ya live pagi ini khutbah iblis ini. Dan bagi yang telah menyimak, saya akan bagikan file tentang runutan daripada khutbah iblis ini ya, termasuk teks khutbah iblisnya ya, dari berita langitnya ya, Anda bisa melihatnya ya. Ini tadi kaum muslimin ya, bisa dilihat ya. Baik, barakallahu fik ya. Ini ayat-ayat yang berkesinambungan ya, dan juga penutupnya, dan juga doa zikir paginya ya. Mungkin tidak jelas ya, tetapi nanti akan sangat jelas karena saya sudah buatkan PDF-nya, dan nanti Anda bisa menghubunginya di nomor saya pribadi ya, di 08 1268882050 ya. Nanti ketik saja pagar khutbah iblis, jangan ucapkan salam, jangan ucapkan yang lainnya, ketik pagar ya khutbah iblis. Saya kirim PDF-nya langsung beserta audio ruqyah terbaru, package audio ruqyah terbaru ya. Sekitar ada 7 audio ruqyah, saya pilihkan dulu ya. Jadi saya akan kirim pagi ini kaum muslimin PDF khutbah iblis ini, dan juga 7 audio ruqyah terakhir saya untuk disimak dan dipelajari, diamalkan. Dan lalu masih semangat gak? Ya, apa hubungannya dengan penyakit genetik kaum muslimin? Ya, ini bisik-bisik ya, karena saya akan bahas secara tuntas di Teleruqyah Zulhijjah. Ini khusus untuk teman-teman yang mengidap kanker ya, insyaallah. Dan juga di training saya di Makassar, insyaallah ya, ada ekstra muslimah akbar kelima, dan juga terapi intensif ya. Juga akan dibahas di Bogor pekan ini ya, di TI 7, dan juga di Teleruqyah Zulhijjah nanti malam ya. Selamat bagi yang telah bergabung. Juga akan dibahas di Jambi ya, ada terapi intensif juga di Jambi, dan juga ada public trainingnya ya, kaum muslimin, di Rehabati Jambi. Barakallahu fikum. Dan apa kisi-kisinya kaum muslimin ya. Jadi setelah iblis itu terusir ke muka bumi, maka dia berjanji kan, dan janjinya iblis dimaktubkan di dalam Al-Quran. 3 janji. Yang pertama, iblis mengatakan ya, yang pertama ya, tadi iblis mengatakan apa? Iblis mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bukan ya. Setelah iblis diusir itu dia mengatakan, subhanallah, setelah iblis itu diusir, dia mengatakan qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku. Ya, yang kedua iblis mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Engkau telah sesatkan aku akan sesatkan mereka ya, dan aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan ya. Ya, kemudian wala tajidu aktsaruhum sakir, sedikit dari mereka yang bersyukur. Kemudian yang ketiga iblis mengatakan qala ya fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maksudnya iblis ini berjanji dengan 3 perkara yang intinya dia akan menyesatkan manusia hingga ke neraka melalui jalan kekufuran. Wala tajidu aktsaruhum sakirin, yang pertama.
Yang kedua, ya, yang pertama, iblis akan menyesatkan manusia dari awal sampai akhir, bahkan sampai hari kiamat, terus menerus, maksudnya continue. Yang kedua, iblis mengatakan, ya, aku akan sesatkan mereka, ya, sampai mereka tidak bersyukur. Yang ketiga, iblis mengatakan, aku sesatkan semuanya yang tidak ikhlas. Pertama, iblis akan sesatkan, ya, Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Ini yang disebut nasab, ya. Jadi tanpa manusia bersekutu dengan setan, iblis akan mengincar manusia. Ini dibenarkan oleh sabda Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, setan mengincar semua manusia melalui hatinya. Jika di hatinya ada zikir, maka dia menyelinap. Jika tidak ada zikir, dia menguasai dengan was-was. Allahu Akbar, kaum muslimin. Ya. Iblis berjanji akan menyesatkan Nabi Adam dan semua keturunan, dan dibenarkan. Iblis mendatangi Nabi Ibrahim, iblis mendatangi Nabi Zakaria, bahkan membunuhnya. Iblis mendatangi, ya, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Isa alaihissalam, semuanya didatangi. Nabi Ayub alaihissalam, ya, semua didatangi. Ya, jadi kaum muslimin tadi, ya, ini yang pertama, iblis akan mendatangi semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi jangankan yang menyekutukan Allah, yang mentauhidkan Allah, bahkan nabi-nabi didatangi. Bagaimana kalau seorang ayah itu bersekutu dengan setan? Pastilah anaknya diganggu oleh setan. Ini yang disebut jin nasab atau jin keturunan. Dan seluruh orang yang mengidap gangguan setan dari nasabnya, jam berapa? Dari nasabnya, maka kemudian, ya, memiliki ciri-ciri yang khusus, kamu. Ini aja dulu barangkali, ya. Ciri yang khususnya apa? Ini tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa ditolak karena ini tentang diri kita, kaum muslimin. Ya. Pertama, ya, ini bukan sihir tapi jenazah. Pertama, selalu ada rasa sakit di pundak dan belikat, tengkuk dan pundaknya di sini. Ya, Anda di Malaysia, ya, selalu ada sakit di mana? Di pundak dan tengkuknya. Ya, belikatnya. Orang Indonesia menyebutnya bahu. Ya, ini. Di sini. Satu, kamu sini. Dua, selalu ada gangguan di kepala. Dari atas dulu deh, di kepala. Di mana? Seluruh kepala, pusing, migrain, ya, termasuk ketombe, keguguran, rambut rontok, ketombe, gatal, sakit kepala, ada semua kan? Ya, telinga dan mata. Ya, telinga dan mata. Telinganya mendengung, matanya minus, silinder, plus, dan seterusnya. Ada gangguan pada mata, telinga, hidung, sinus, ya, sinusitas di sini. Ada sinus di sini. Dan nanti lebih advance, ya, ada kanker nasofaring, ada epilepsi kalau di otak, ya, ada gangguan neurodegeneratif pada syaraf. Seluruh penyakit di kepala itu adalah poin 1. Poin 2 adalah di tengkuk, ya, dan belikat, ya. Poin ketiga adalah syaraf tulang belakang, saraf belakang. Ya, saraf belakang ini dari otak bagian belakang, ya, yang menimbulkan epilepsi dan seterusnya, saraf-saraf otak di belakang sampai ke bawah, ke belikat, ke ujung tulang ekor, ya, itu 3. Ya. Yang keempat, adanya sakit di pinggang, ya, pinggang dan tulang belakang. Yang kelima, adanya sakit di ulu hati, ya, dan sekitar dada atau jantung, ya. Dan kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, yang keenam ada sakit di lambung, ya, lambung. Dan yang ketujuh ada sakit di area reproduksi. Ya, catat baik-baik kaum muslimin. Saya ulang kembali, ya. Kepala, tengkuk, pundak, belikat, bahu,
ketiga syarat belakang, keempat pinggang, ya, kelima ulu hati dan jantung, paru-paru, ya, turunannya nanti asma, jantung, seluruh masalah jantung, ya, keenam lambung, ya, nanti turunannya usus dan lain-lainnya, ketujuh adalah alat reproduksi, mohon maaf ya, rahim, kemaluan, ya, dan Anda tidak bisa menolak kalau misalnya, ya, maksudnya Anda yang ragu tidak bisa menolak kenyataan ini. Akal Anda pasti menerima, ya. Ada masalah di alat reproduksinya. Baik rahim, meliputi kanker rahim, pendarahan, keguguran, kemandulan, ya. Sel telur yang tidak subur, rahim yang lemah, dinding rahim, penebalan dan seterusnya, ya. Dan juga pada, mohon maaf ya, alat kelaminnya, pada alat reproduksinya, yakni yang pertama ada gatal di sana, gatal yang nggak ada obatnya. Nah, gatal yang luar biasa nggak ada obatnya, ya. Gatal baik nampak ataupun tidak nampak. Yang berikutnya juga kaum muslimin, kualitas hubungan seksualnya, ya, kualitas keharmonisasiannya, tidak merasakan nikmat saat hubungan badan dengan suaminya, merasa gatal, tidak nyaman, ya, tidak nikmat, ini yang paling penting, hampa, sehingga terasa sakit, ya. Karena kalau tidak ada rangsang pasti sakit, ya. Kemudian munculnya pendarahan hebat di sana, pendarahan, menstruasi yang tidak lancar, sakit pada saat menstruasi, ya, sakit sampai pingsan, ya. Kemudian juga kaum muslimin pada laki-laki ejakulasi dini, ya, lemah syahwat, ya, tidak bisa memiliki keturunan, spermanya encer dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling jelas ada alergi di sana, ada eksim di sana. Baik kaum muslimin, ya. Untuk menseriusi hal ini, saya buka konsultasi secara khusus untuk penyakit genetik ini. Terkhusus, ya, eksim dan paru-paru ini. Eksim, paru, dan sepaket dengan was-was, ejakulasi dini, sakit kepala, sakit pundak, dan sakit sepanjang tulang belakang. Ya, nanti saya ada ramuan baru kaum muslimin, ya, ramuan rahasia, dan ini sudah unveil, ya, namanya UDS, ya. Essensa UDS ini lengkap dengan konsultasinya, ya. Saya sendiri yang pegang, ya, saya sendiri yang distribusikan, dan saya pimpin khusus ini untuk penyakit genetik dan degeneratif, ya. Adik saya kalau ambilin itu bibi dong, ambilin Essensa UDS bibi, ya kaum muslimin, ya. Nanti bisa langsung untuk mendapatkan PDF ini kaum muslimin di 0812 yang kotak hitam, bukan satu lagi, satunya lagi dek, di bawahnya dek, Saleh, ya betul, makasih ya Umar, ya kaum muslimin, ya. Ini saya ramu dari bahan dasar UDS kaum muslimin, ya. UDS atau gaharu ini adalah satu-satunya herbal, ya, dari alam yang Nabi SAW rekomendasikan. Nabi SAW diturunkan di Jazirah Arab, ya, dan UDS ini diturunkan Allah di India kaum muslimin, ya, dan Nabi SAW rekomendasikan ini, ya. Ada namanya produk namanya Essensa UDS, ya. Ini versi yang premium 15 mili, dan ini versi yang premium 5 mili. Yang ini Rp750.000, dan ini adalah hanya Rp270.000, ya. Dan saat pre-order, saat ini masa pre-order, selama pre-order ini hanya Rp250.000. Dan bukan itu yang terpenting kaum muslimin, ya. Nanti ada konsultasi khusus untuk penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, ya. Dan juga ada ramuan khususnya untuk kanker, ya, tumor dan autoimun, yaitu berupa imun booster dan madu prebiotik. Ini juga dikonsumsi berdasarkan diagnosa dan konsultasi. Silahkan teman-teman yang sudah membelinya produk-produk ini, ya, bisa nanti langsung hubungi saya di nomor yang sama. Ya, untuk mendapatkan PDF tadi, ya, PDF khutbah iblis tadi kaum muslimin,
sebagai referensi dasar kita ya. Silahkan hubungi saya di 0812 6888 2050. Untuk mendapatkan produknya ya bisa menghubungi admin Rehabati ya. Dan untuk konsultasinya bisa menghubungi saya langsung ya. Barakallahu fikum, nanti saya tulis nomornya. Kaum muslimin yang baru menyimak ya, jazakumullah khairan telah menyimak dan share video ini. Semoga jadi kebaikan untuk semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan untuk menyimak sesi demi sesi. Insya Allah lebih dari 10 sesi untuk kategori ini ya. Dan ini adalah sesi yang pertama. Ini direkam, tidak dihapus ya. Dan kaum muslimin bisa menyimak ulang materinya. Dan selanjutnya masih ada 5 menit ya. Saya akan saya akan mungkin berikan jawaban bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya. Ya, kaum muslimin yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, saya sudah tulis nomor saya di Facebook ya, silahkan muslimin ya. Bagi yang ingin mendapatkan PDF ini, bagi teman-teman Rehabati sudah saya share di grup trainer, jadi tidak usah WhatsApp lagi. Oh ya, saya juga akan share materi khutbah iblis ini di layar ini insyaallah. Pak Beri Irawan, apakah penyakit kulit yang berkepanjangan juga salah satu gangguan jin menyebabkan keminderan? Betul Pak ya, saya dulu 15 tahun punya eksim dan asma ya, alhamdulillah ya hari ini sudah tidak ada lagi sama sekali. Kemudian ada pertanyaan lagi. Umu Yusuf ya, semua terutama kepala pening mata kedutan Ustaz ya. Kalau Umu Yusuf ada pengaruh sihir juga ya, sebagaimana konsultasi sebelumnya ya. Alhamdulillah sudah kembali ya, jazakumullahu khairan kepada ibundanya, kepada ayahandanya, kepada ibundanya ya. Dan semoga Umu Yusuf dalam keadaan istiqomah, Allah berikan penjagaan yang sempurna. Baik, ada lagi kaum muslimin ya, bagaimana cara berpikir, apa harus setiap habis sholat? Bagaimana cara berikrar, apakah harus setiap habis sholat ya? Ini Umunatha Regan ya. Tidak, berikrar itu hanya satu kali ya, berikrar hanya satu kali. Saya ada teks untuk ikrarnya, nanti boleh WhatsApp juga ya. Satu kali dan menjalankannya seumur hidup. Ahli Mujahid, apa perbedaan antara jin nasab dan jin sihir dalam menyikapi mandul? 6 ya. Ahli Mujahid, jazakallahu khair. Kalau jin nasab itu gangguannya bersifat gangguannya bersifat, kalau sihir itu gangguannya ekstrim. Jadi tidak mengalami tanda-tanda kehamilan sama sekali ya. Kalau orang yang gangguan jin nasab itu biasanya masih merasakan kehamilan, maksudnya masih melihat tanda-tanda kehamilan ya. Itu ciri besarnya. Nah, Mujahid harus nikah dulu baru paham. Semoga Allah dekatkan jodohnya soleha ya. Jadi pertama, kalau sihir itu ekstrim karena dia ada target dari penyihirnya. Misalkan 20 tahun tidak pernah ada kehamilan sama sekali. Kalau jin nasab itu ada kehamilan, bahkan bisa terjadi kelahiran juga dan mungkin terjadi kewafatan begitu. Ya. Kemudian ada Eva ya. Eva Apriani, ada pasien terkena kista, ternyata ada rasa marah kepada orang tuanya, apakah ini penyebabnya Ustaz? Rasa marah kepada orang tua itu adalah durhaka ya. Ulama mengatakan ketika anak tidak membaca doa ini sehabis sholatnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah terkategori durhaka. Apalagi menyimpan marah kepada orang tua ya. Durhaka inilah yang menyebabkan ya kebinasaan dan datangnya setan. Nah, barakallahu fiik ya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, setelah beli UDS-nya bagaimana penggunaannya? Ya, penggunaannya sederhana kaum muslimin ya. Jadi dibuka dulu ini, nanti ketika Anda beli UDS ya, ininya masih rapat. Jadi diketuk-ketuk terlebih dahulu ke tembok atau ke meja, ke permukaan yang keras, lalu kemudian diusap. Nah, sampai nampak begini. Diusap begini ya, kiri kanan. Ya, kemudian dihisap begini. Nikmat sekali ya. Dihisap dalam. Dihisap begitu kaum muslimin. Ya, kemudian dititikkan di hidung sini. Di tulang hidung kiri kanan. Segar sekali ya untuk sinus. Ini di sini untuk pusing. Kemudian di belakang telinga ya, kiri kanan. Ya. Sebenarnya sudah cukup untuk di kepala. Kemudian di pundak ini dititik saja ya, di tengah-tengah pundak belakang. Ya, kemudian juga di pinggang dan juga di ulu hati. Ya. Kemudian setelah itu 3 menit kemudian minum ramuannya. Jadi UDS bukan untuk dimakan kaum muslimin ya. Dia obat oles ya. Oles dan hirup. Nah, kemudian ramuannya dimakan 1 sendok makan setiap 4 jam. Sederhana sekali. Ya, sudah disederhanakan insyaallah untuk autoimun, jantung, asma langsung terasa seketika, pusing, sesak ya, lambung langsung terasa seketika. Tapi untuk autoimun dan kanker kaum muslimin itu perlu bimbingan, tentunya saya siapkan platformnya untuk itu. Barakallahu fiik. Kemudian masih ada penanya lagi ya, mohon maaf jadi lebih 1 jam ini kaum muslimin. Jin nasab gangguan masih bisa hamil kalau esir ekstrim, bisa tidak bisa hamil sama sekali, betul ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah beli Essensa UDS ya, bagaimana ruang konsultasinya? Saya buatkan grup khusus ya, Essensa UDS Premium. Boleh hubungi saya dan saya masukkan nanti. Ya, barakallahu fikum kaum muslimin, itu dia persembahan kita pagi ini ya. Insyaallah di setiap persembahan nanti ada live ruqyahnya. Dan pagi ini kira-kira perlu live ruqyah juga nggak? Tadi sudah ditutup ya kaum muslimin. Insyaallah nanti di live berikutnya akan ada ruqyahnya ya, dan kabarkan kepada teman-teman ya. Insyaallah selain Jumat pagi yang ada Unai menjawab, nanti ada live Facebook juga ya. Doakan semoga Allah berikan infrastrukturnya, Allah jaga ya istiqomahannya, dan tentunya Allah tambahkan ilmu kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Demikian kaum muslimin ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.